Shalom saudara-saudari semuanya, jumpa lagi dengan Thanks God It's Monday. Apa kabar? Pasti luar biasa semuanya. Mari yuk kita mau memulai minggu ini dengan sama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengawali minggu ini sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau angkat pujian yang baru mungkin bagi jemaat semuanya, saudara-saudari semuanya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati ya Bapa, mau mendengarkan, mau mengerti lebih lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar apapun yang ia sampaikan ya Tuhan berupa isi hati kamu, isi hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali dalam program Thanks God, It's Monday. Hari ini saya Andre Ribowo ingin membagikan renungan, dan renungan ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 10 dengan bacaan sebagai berikut. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa belakangan ini kondisi yang kita alami di luar dugaan banyak orang. Apa yang terjadi sama sekali tidak diprediksi, tidak ada ekonom yang memprediksi hal ini mungkin terjadi, tapi Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, dan disinilah kita hari ini. Namun, ada sesuatu yang mendorong di hati saya untuk saya rindu sekali membagikan pada Bapak Ibu sekalian, yaitu diambil dari kisah Elisa pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ada satu kisah di mana Tuhan membela bangsa Israel, dan juga ada masa di mana Tuhan, tanda kutip, membiarkan bangsa Israel melalui masa kesusahan. Saya nggak akan panjang baca karena panjang, tapi kalau Bapak Ibu pernah ingat bahwa suatu saat bangsa Aram ingin menyerang bangsa Israel, tapi mereka geram sekali karena mereka nggak pernah bisa menjebak bangsa Israel. Mereka sadar bahwa ada satu nabi, yaitu Nabi Elisa, yang selalu menolong. Dan kita tahu bahwa ceritanya akhirnya Nabi Elisa itu melakukan mujizat yang luar biasa, sehingga bangsa Aram itu dibutakan matanya, mereka masuk ke tengah kota, dikelilingi bangsa Israel, tapi toh akhirnya Tuhan membela umatnya, sehingga bangsa Israel malah bisa makan sehidangan dengan musuhnya, dengan bangsa Aram itu, dan akhirnya mereka dibebaskan. Tapi di ayat selanjutnya, setelah mujizat yang begitu luar biasa, kita semua tentu senang kan ketika ada, wah, kemenangan, mujizat, Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan bela, Tuhan luputkan, gitu. Ada satu penyerangan lagi dari bangsa Aram yang sama. Dan waktu mereka diserang, kali ini, sepertinya Tuhan berdiam. Bahkan, kalau Bapak Ibu ingat, di saat-saat ini adalah di saat di mana ada kisah
Seorang janda yang bahkan sampai ingin makan anaknya sendiri. Kelaparan yang begitu hebat terjadi. Wow, Tuhan yang sama, yang pernah menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberikan mereka hikmat, pertolongan sehingga mereka luput. Ternyata Tuhan yang sama juga bisa mengizinkan bangsa Israel untuk mengalami masa kekeringan yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa sekali lagi kasih setia Tuhan itu selalu ada? Kita tahu bahwa pada akhirnya, di kisah itu, ada segerombolan orang kusta yang keluar, memeriksa gitu, apa yang terjadi di tengah bangsa Aram. Mereka berharap mereka mungkin ya yang penting dapat makanan. Dan ternyata Tuhan sudah menghalau semua musuh-musuh bangsa Israel. Semua mereka dihalau tanpa usaha bangsa Israel sedikit pun. Karena mereka hanya dikepung, mereka diam di dalam, tapi Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi Bapak Ibu ingat, satu hal yang begitu unik di dalam kejadian itu adalah bagaimana Raja Israel saat itu marah sama Nabi Elisa. Bahkan dia bilang begini, kalau sampai Elisa belum mati hari ini, awas aja. Wah, frustasi yang begitu besar kadang membuat kita anak-anak Tuhan bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang gak pantas. Tapi apakah Bapak Ibu tahu apa jawaban Tuhan lewat mulut Elisa? Tuhan tetap berjanji lewat Elisa bahwa besok harga tepung akan turun, yang artinya bahwa akan ada kemenangan bagi orang Israel. Dan disitulah kita tahu kisah yang akhirnya orang kusta tadi akhirnya mengambil, dan akhirnya Raja Israel beserta seluruh bangsa menjarah habis-habisan sisa yang ditinggalkan bangsa Aram. Dan mereka hidup dalam berkat Tuhan. Kita semua sudah lama ada dalam masa tanda kutip kelaparan, tanda kutip dikepung, sehingga kita mungkin bergerak secara terbatas hari-hari ini. Tapi kisah tadi itu sangat menyentuh hati saya. Kenapa? Bahkan terkadang kita suka merasa, apakah mungkin ini terjadi karena aku kurang baik? Dan apakah Tuhan akan tetap menolongku sekalipun mungkin hari-hari ini aku kurang baik? Tapi 2 Raja-Raja 6 berbicara bagaimana Tuhan tetap setia. Dan terkadang Tuhan tetap mengizinkan semua itu terjadi. Dan apapun yang kita lakukan, ujungnya semua adalah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Dia mau menyelamatkan kita, so be it. Kalau Dia mau menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu sekalian, so be it. Sehingga jangan ada sampai di antara kita yang menyalahkan baik orang lain. Coba saja dulu kita nggak beli ini. Sekarang masa-masa begini kita lagi butuh cash. Wah, mungkin kita lebih baik seadanya. Atau mungkin ada orang yang nggak menyalahkan orang lain sih, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Dan tertuduh, aduh, gara-gara aku, seandainya aku. Bapak Ibu, jangan menyalahkan siapa-siapa. Di masa seperti ini, pandang Tuhan. Dia setia. Dia memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Mazmur 33 yang tadi, di ayat 16-19 dikatakan seperti ini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar tangkasannya, tidak dapat memberikan keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu setia. Saat ini, saat Bapak Ibu sedang menonton Thanks God It's Monday ini, Dia sedang melihat apa yang jauh di dalam hati Bapak Ibu sekalian, bahkan apa yang tidak bisa terkatakan. Setiap penyesalan, setiap kekhawatiran, setiap pengharapan yang bahkan masih Bapak gantungkan kepada Tuhan, Dia selalu melihat. Izinkan saya bagikan sedikit kesaksian untuk Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya juga sedang meng-apply
ke salah satu universitas di luar negeri. Dan ada satu hal menarik yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya lewat proses aplikasi ini. Waktu saya melakukan aplikasi tersebut, ada kebutuhan namanya nilai bahasa Inggris. Nah, saya sudah ambil itu di tahun lalu, dan nilainya agak kurang. Karena agak kurang, meskipun gak jauh, akibatnya saya diterima, tapi diterima dengan bersyarat, yaitu asalkan nilai bahasa Inggrisnya bagus. Nah, saya bergumul gitu di dalam hati. Apakah saya harus ambil kursus lagi untuk mengejar ketertinggalan ini dan segala macamnya. Terutama di masa-masa itu kita tahu bahwa program beasiswa pemerintah lagi nggak ada, di mana saya mengharapkan ada beasiswa pemerintah seperti itu. Jadi untuk adain kursus atau apapun itu kan perlu biaya. Jadi saya mikir, aduh kayaknya nggak deh, ini harus dihemat berapapun yang ada, kita harus hemat sebaik-baiknya. Sehingga saya dan istri memutuskan untuk nggak usah kursus yang khusus aneh-aneh gimana. Kami lakukan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Dan kami ambil tes dan nilainya itu tuh kurang sedikit, kurang 1 poin, yang artinya harusnya nggak lulus gitu. Dan which is itu memang terjadi ketika memang kita diterima tapi kita di bawah standar. Banyak orang yang ngantri ke universitas itu, ya orang lain yang masuk. Yang menarik adalah ternyata justru di tahun ini, khusus di tahun ini, ada pengecualian khusus bahwa orang-orang yang nilainya turun, kalau cuma 1 poin, masih bisa. Dan akhirnya minggu lalu saya resmi diterima tanpa syarat apapun. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bingung, itu cuma masalah kuliah dan masalah masuk segala macam. Memang sih. Tapi yang saya dapatkan satu hal adalah begini, bahwa apa yang saya takutkan dan khawatirkan besar itu, kadang Tuhan terlebih tahu apa yang terjadi di depan. Saya nggak pernah bayangin bahwa kampus itu yang mungkin jual mahal gitu ya, mau gitu nurunin standar, dan itu berlaku untuk semua orang. Seperti itu, dan ternyata bisa, dan ternyata mau. Dan justru dengan nilai saya yang mepet itu, saya malah merasa sangat bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya masalah nilai. Ternyata dalam hal pembayaran dan segala macam pun, ada kelonggaran khusus yang membuat, wah, pertolongan Tuhan tuh luar biasa sekali. Jadi, saya cuma bilang bahwa, apa yang saya lakukan selama saya nge-apply? Saya hanya percaya. Saya hanya lakukan apa yang bagian saya, dan apa yang bisa saya tanya, dan ya sudah. Saya bersalah pada Tuhan, saya percaya, saya berdoa, dan kalau Tuhan itu memang kehendak-Mu, Kau yang buka jalan, bukan karena kekuatan manusia, hanya Engkau yang bisa membukakan semua pintu, dan Dialah yang memberikan jalan dan jawaban itu, Bapak Ibu. Dan saya percaya ini bukan hanya terjadi untuk hidup saya pribadi, tapi juga buat hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya kesaksian yang jauh lebih keren, dan Tuhan akan menambahkan kesaksian-kesaksian yang baru dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Karena itu, mari di hari Senin ini, kita mulai hari-hari kita dengan pengharapan, dengan rasa syukur, dengan percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Dan saya akan bagikan ayat terakhir di Yesaya 30 ayat 15. Dikatakan bahwa sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bapak Ibu, ada saatnya kita fight for something, tapi terkadang ada saatnya kita memang nggak bisa do anything, nggak bisa lakukan apapun. Terserah, tenang, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan masa lalu. Seandainya ini, seandainya itu, seandainya aku dulu belajar bahasa Inggris lebih rajin, seandainya aku melakukan ini dari sejak dulu, mungkin, but Tuhan tahu kondisi Bapak Ibu saat ini. Tuhan tidak akan menguji lebih dari kemampuan Bapak Ibu hari ini, bukan hari dulu. Tapi apa Bapak Ibu hari ini sedang hadapi, kekuatan Bapak Ibu hari ini, Tuhan perhatikan, dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melampaui itu semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati kita, pejamkan mata kita bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, kalau hamba-Mu boleh berbicara hari ini, membagikan renungan di hari Senin buat
seluruh jemaat GP Bethel dan buat siapapun yang menonton video ini. Bapa, hari ini kami percaya ya Bapa, bahwa kesetiaan-Mu ada buat umat-Mu. Bahwa kami tidak menilai kasih-Mu dari apakah Engkau meluputkan kami di awal atau bahkan kami diizinkan dalam masa-masa yang sesak. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu tetap ada. Semua ini Kau izinkan terjadi karena kehendak-Mu semata, yaitu supaya kami bisa mengenal pribadi-Mu secara utuh. Bahwa Engkau Allah dalam kemuliaan dan Engkau Allah dalam penderitaan kami juga. Kami percaya ya Bapa, semua ini akan ujungnya indah. Kami percaya tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya sebagaimana Engkau menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan bangsa Aram, entah caranya adalah meluputkan di awal ataupun bahkan dalam kondisi terdesak last minute sekalipun, Engkau akan membela dan memberikan kemenangan. Dan berikan kami hati yang percaya dan peka, kapan kami harus bertindak dan kapan kami harus diam. Sebab segalanya, ujungnya, kami hanya menyatakan bahwa keselamatan kami hanya daripada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati kami sepanjang minggu ini dan pertemuan kami kembali minggu depan dalam acara selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.